106 dia Untirta Smart and Energic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Smartizen. Welcome back again on Dialog Senja with me Yusi. And the next 2 hours in charge from 3 to 5, and I will accompany your all activities to be more knowledgeable because Smartizen you have to be smart and energetic. Oke, Smartizen, welcome back again on Dialog Senja. Masih sama Yusi ya, diawali dengan cermin hati dari Audrey nih, Smartizen. Kalau misalkan kita membahas lebih lanjut tentang topik kita hari ini, tentu aja Yusi bakal membicarakan tentang mengenal lebih dalam nih ya Fakultas Ekonomi dan Bisnis bersama BEM FEB Untirta. Jadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa nih ya, didirikan itu pada tahun 1989. Wow, sudah lama juga by the way. FEB itu berasal dari hasil pengembangan dan kristalisasi dari Yayasan Pendidikan Tirtayasa atau YAPENTA dengan surat izin Menteri Pendidikan dan juga Kebudayaan dengan program studi manajemen dan akuntansi kayak gitu. Nah, pada tanggal 22 September 2008 nih, Smartizen, keluarlah SK tentang penyelenggaraan program studi ilmu ekonomi pembangunan di lingkungan FEB itu sendiri. Tentang penyelenggaraan program studi ilmu ekonomi pembangunan di lingkungan FEB ini menawarkan berbagai program untuk calon mahasiswa ya, baik program diploma ataupun sarjana, dan juga ada magister ternyata. Oleh karena itu nih ya, Smartizen, sore ini sih bakal ngobrol-ngobrol bareng Sadis atau sahabat diskusi kita mengenal lebih dalam Fakultas Ekonomi Bisnis bersama BEM-nya nih. Waduh, kayaknya bakal seru nih karena bakal ada 2 orang sadis yang nemenin Yusi sampai pukul 5 nanti. Nah, buat Smartizen semua yang ingin tanya boleh banget langsung komen di live streaming YouTube kita ya, as usual di 106 Dia Untirta, ataupun boleh isi question box kita di Instagram @diauntirta nih Smartizen. Jangan lupa follow juga ya. Sama bisa banget ke WhatsApp number kita di 081808106106. So, tetap stay tune di sini. Setelah ini Yusi bakal puterin lagu lagi buat kamu yang masih di luar dan berkarya ya. This is a little mix secret love song and enjoy this music, Smartizen. Oke, welcome back again on Dialog Siang. Masih sama Yusi ya di sini. Kita ditemanin sama Pink nih. What about us katanya. Kalau misalkan ditanya what about us, aku nggak punya jawaban yang pasti ya, Smartizen. Tapi aku punya jawaban yang pasti nih tentang mengenal lebih dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untirta bersama BEM FEB-nya tentunya. Kalau misalkan tadi Yusi juga udah ngejanjiin ya bahwa hari ini Yusi ditemenin sama sahabat diskusi atau Sadis nih, Smartizen. Jadi aku ditemenin sama 2 orang sekarang. Di ruangan nih nggak sepi ya. Jadi biasanya kan sepi ya, senja kita cuman berdua aja kayak gitu kan. Sekarang aku bertiga. Waduh, keren banget gak sih? Keren dong. Kalau gitu kita langsung aja kali ya undang mereka ke dalam frame kita supaya bisa ngobrol bersama. Oke deh, langsung flip kameranya dan say halo kakak-kakak, selamat senja. Halo. Halo. Kakak-kakak semua boleh panggil audiens kita Smartizen ya. Oh, Smartizen. Oke. Halo Smartizen. Oke, iya kayak gitu, cakep banget. Kalau gitu boleh kali perkenalan dulu nih dari kakak-kakaknya ya kan. Kita pura-puranya nggak tahu dia siapa yang di depan aku kayak gitu ya. Kalau gitu dari kakak yang cowok deh, boleh kali perkenalan. Halo Smartizen. Iya. Gue Sultan sebagai Ketua BEM Fakultas Ekonomi Bisnis tahun 2021. Kenalin ya, jangan lupa follow juga Instagramnya. boleh. Sultan juga jangan-jangan Instagramnya. Sultan juga, tapi U-nya pakai V ya. Waduh. Oke, siap. Sultan U-nya pakai V katanya Smartizen. Oke, sebelahnya mungkin nih yang cantik kayak aku. Oke, halo Smartizen. Kenalin ya, Halo, nama oke. gue Ayu Destiani Putri. Di sini gue sebagai wakil dari BEM FEB 2021. Oke, kamu dari manajemen ya? Iya, dari jurusan manajemen. Oke, jadi hari ini Yusi ditemenin sama Kak Sultan dan Kak Ayu. Aku boleh nggak manggilnya Sultan sama Ayu aja?
Oh, Boleh, boleh, boleh. boleh. Kita masih muda ya. Iya, kita masih Ya udah lah ya, boleh lah ya, bolehin aja. Oke, kalau gitu hari ini aku ditemenin sama Sultan dan Ayu nih, Smartizen. Aduh, namanya tuh udah kayak Banten banget gak sih? Sultan sama Ayu. Waduh, keren, pokoknya representasi Untirta banget nih, Sultan. Nanti si Akikah lagi deh. Oh gitu. Kenapa, emang bangga loh harusnya? Ya, tapi berat juga ya. Berat Sultan. ya. Berat. Jadi harus seperti Sultan nih, karena representatif nama kamu. Ya harus sih, Iya. tapi pengennya jadi Sultan Brunei ya. Waduh, tidak terjangkau, siap. Jauh sekali. Gak apa-apa, namanya juga harapan Iya, ya benar, Ayu benar. ya. Kayak gitu. Kalau gitu aku boleh kali tanya-tanya ke kalian. Kalian kan di sini sebagai ketua BEM dan juga wakil ketua BEM-nya ya. Iya. Aku nanya-nanyanya seputar BEM FEB Untirta sih, nggak apa-apa kan? Boleh, nggak boleh, apa-apa. boleh. Nggak apa-apa. Kalau gitu boleh nggak sih kalian menggambarkan tentang apa aja sih sebenarnya yang dipelajari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu? Oh, berarti ini in general dulu, baru nanti kita masuk ke BEM kayak gitu. Oke. Sip, dari Mas Sultan deh, boleh? Jadi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu punya 4 jurusan. 4 jurusan itu ada akuntansi, manajemen, ekonomi pembangunan, dan ekonomi syariah. Masya Allah. Mantap sih. Ada syariah Ada ya? syariahnya. Ada syariahnya. Siap. Jadi say no to riba. Waduh, Bener banget. Tapi kalau yang you still left the akuntansi, chat. kalau yang akuntansi ini nggak Oke. tahu nih kan. Aduh. Jadi dari 4 jurusan itu ada beberapa juga kaprodi D3-nya, yaitu ada kalau dari manajemen itu ada D3 marketing. Sama D3 keuangan perbankan. Ya, kalau di akuntansinya itu ada D3 akuntansi sama D3 perpajakan. Iya. Jadi begitu. Berarti ada 4 vokasi juga di FEB? Ada 4 vokasi. Oke. Itu hal tentang FEB in general ya. Kalau gitu lebih ke dalamnya lagi nih, aku mau tanya ke Kak Ayunya. Hal apa yang dipelajari di FEB terkhusus manajemennya? Kalau di manajemen itu ada lagi kebagi jadi 4 konsentrasi di dalamnya. Ini kenapa serba 4 ya kalau boleh tahu? Aduh, bingung juga ya kita. Gimana ya? Pengen Gimana 7, nih? tapi Kebanyakan. takut Ronaldo. Iya. Sebut merek. Aduh. Oke, lanjut. Jadi di manajemen itu ada 4 konsentrasi. Yang pertama itu ada keuangan, yang kedua ada operasional, yang ketiga ada pemasaran, dan yang terakhir ada manajemen sumber daya manusia. Nah, di situ kan udah ketahuan tuh dari apa aja konsentrasinya. Yang keuangan belajarnya lebih ke keuangan, operasionalnya, cara pembuatan produk gitu. Terus pemasaran itu ya cara memasarkan, sama MSDM itu ya kita mempelajari tentang manusianya, tentang si manajernya kayak gitu sih. Kalau kakak sendiri ngambil konsentrasi apa nih kalau boleh tahu? Kebetulan aku ngambil keuangan. Keuangan, pinter ngitung duit Aduh. nih. Sebelah kamu nih Sultan ya, FYI, pinter ngitung duit, pinter megang duit juga nih kayaknya. Kalau gue kebetulan kan akuntansi, tapi gue ngambil konsennya yang lebih ke pemeriksaan. Waduh, Jadi ini gue kayaknya. ngambilnya audit. Oke. Dia ngitung, gue meriksa gitu. Oh gitu. Jadi gue diperiksa. Iya ya, by the way aku belum tanya kalau akuntansi itu apa, konsentrasinya apa aja tuh? Kalau di akuntansi sendiri tuh, di akuntansi tuh punya 4 konsentrasi juga. Tuh kan? Iya, Ini- sama 4. Konsentrasi. Ini ada apa nih sore ini? 4, iya 4 kayaknya. Yang pertama itu akuntansi manajemen, yang kedua tuh akuntansi keuangan, yang ketiga akuntansi audit, sama yang keempat itu perpajakan. Oke, itu di akuntansi dan Ada. kamu audit. Saya Bagian pemeriksaannya. pemeriksaan. Ini yang hitung-hitung, ini yang meriksa. Udah, kalian tuh match banget sih sebenarnya. Sadar gak sih? Gimana ya tapi ya? Kalian tuh born to be together, sadar gak sih? Gimana tapi ya? Aduh. Oke, Smartizen. Jadi setelah aku ngomong seperti ini, ternyata frame kita langsung freeze. Jadi setelah ini aku mau puterin lagu dulu aja kali ya, biar nggak tegang-tegang amat nih di ruangan nih. Dari Raisa, apalah arti menunggu, and enjoy this music, Smartizen. Oke, it's the Still Down dari Zain Malik ya, Smartizen tentunya. Mau dibilang mantan, tapi ya gimana ya, udah bahagia juga dia sama Mbak Gigi. Yaudahlah,
lupakan saja. Kalau gitu masih sama Yusi, Sultan dan juga Ayu di sini membahas tentang mengenal lebih dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis bersama BEM FEB Untirta nih. Karena beberapa pertanyaan tadi dan pernyataan dari Sultan dan Ayu sempat terpotong ya. Maka dari itu kita lanjutkan lagi nih question dari aku buat mereka berdua. Sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, tentunya kita flip dulu kameranya dong, biar wajah-wajah berseri ini terlihat di YouTube kita ya kan. Waduh, waduh, udah ganteng banget tuh, waduh, udah gaya aja nih Pak Sultan ya kan. Udah ganteng banget. Udah ganteng banget. Oke lanjut ya, Sultan dan Ayu ke pertanyaan selanjutnya ya. Iya. Kalau misalkan tadi kalian membahas bahwa ada 4 jurusan kan di FEB ini, dan juga ada 4 D3-nya. Boleh kali satu persatu, mungkin dari Ayu dulu kali ya. Jelasin sih sebenarnya secara sederhana aja gitu loh dari 4 jurusan ini, dan nanti Sultan menjelaskan secara sederhananya 4 jurusan yang D3-nya. Ini yang S1-nya, ini yang D3-nya gitu ya. Sepakat? Oke, mungkin dari Ayu dulu boleh? Kalau dari dijelasin jurusan masing-masing itu udah jelas beda-beda banget kan. Bedanya apa tuh? Siapa tahu kan ada yang bingung. Aku. Jadi kalau misalkan di sini kalau manajemen itu lebih fokus tentang manajemennya, bagian-bagian bidang-bidang manajemennya. Sedangkan kalau akuntansi itu lebih fokus ngitung, iya nggak sih? Lagi pelajaran-pelajaran akuntansi. Ngitung ya, Iya. meriksa. Maksudnya ya ada Tentang audit ya. Meriksanya di mention terus. terus kalau ekonomi syariah kan jelas tuh bagian ilmu ekonomi yang lebih berpacu ke syariat Islamnya. Jadi kayak lebih berpegang ke apa ya? Syariat Islam, iya nggak sih? Iya Masya Allah sekali nih. Ada Uti. pembedaan Ada. antara bank biasa sama bank Iya. syariah misal gitu. Kalau riba gimana tuh riba? Aku cinta Bank Indonesia. Oke. Sama Ekbank kan ya jelas lah untuk permasalahan ekonomi pembangunan, cuman di ekonomi pembangunan ini lebih kompleks sih dalamnya materinya, karena banyak banget yang bilang juga kalau misalkan kuliah di ekonomi pembangunan ini susah. Oh Ya kan? gitu. Iya, Aku jadi baru dengar. materinya tuh lebih dalam lagi, lebih kompleks yang dipelajari di jurusan ekonomi pembangunan kayak gitu sih setahu aku. Oke, kalau gitu yang untuk vokasinya nih, Kak Sultan gimana tuh? Kalau yang vokasi mungkin perbedaan vokasi sama S1 gitu udah jelas gitu ya. Kalau vokasi kan lebih dimatengin skillnya gitu kan. Kalau misalnya dilihat dari akuntansi, kita punya D3 akuntansi gitu kan. D3 akuntansi lebih dimatengin di soal keuangannya, karena D3 akuntansi berbicara di dalam di situ kan udah ngelingkup tanpa konsentrasi gitu kan. Jadi mau nggak mau semua yang ada di konsentrasi di S1 itu skillnya udah kekumpul di D3 akuntansi, karena kan D3 itu kan berbicara skill langsung terjun langsung atau kayak gimana bisa langsung kerja kan. Kalau di D3 perpajakan mungkin lebih skill pajaknya di perdalam lagi, kayak mungkin tentang undang-undang pajak kayak PPH, PPN dan lain-lain lah. Gua kurang paham di situnya. Oke, it's okay. Kalau di manajemen kan ada marketing sama ini apa? Keuangan Perbankan kan. Kalau keuangan perbankan mungkin kalau di FEB di kampus Pakupatan ya kan, sebelumnya kan belum di Sindang Sari gitu kan. Di kampus Pakupatan kita punya bank mini. Itu biasanya itu buat praktek si anak-anak keuangan perbankan. Iya. Sebagai kayak orang bank, jadi teller, jadi customer service dan Jadi lain-lain. dulu ada bank mini di sini. Ada bank Ada. mini. Oke. Tapi uangnya uang palsu buat ini doang, buat pratikum gitu-gitu aja. Oh, buat gitu. latihan. Dia pakai seragam kayak pegawai bank gitu kan. Oke. Bukan seragam security juga ya, enggak. Gitu. Pegawainya. Terus kalau yang Oke. marketing lebih ke pemasaran, marketing buat Iya. nawarkan.
gitu kalau dari gue sih. Oke, berarti untuk D3 sendiri mungkin fokusnya adalah ke skill untuk ke lapangannya ya, kayak gitu Iya, ya. betul. Oke, that's it Smartizen. Informasinya ya, kalau misalkan kamu bingung nih di FEB S1-nya itu tadi ada 4. Yang manajemen itu fokusnya di ya manajemen. Ya Iya. gimana ya? Gue juga jelasinnya bingung. Susah sih ngejelasin manajemen. Fokusnya manajemen ya manajemen kayak gitu. Nanti di dalamnya baru ada konsentrasi pembeda lagi toh. Terus juga di akuntansi kalau tadi dimensionnya bahwa lebih fokus kamu yang suka ngitung kali ya. Karena akuntansi namanya juga. Ini jangan-jangan nih Master of Matematika nih di sini nih. Sultan sih, jago banget. Salah besar. Oke, lalu juga di ekonomi syariah itu ilmu ekonomi yang berbasis syariahnya seperti itu ya. Terus juga di ekonomi pembangunan tadi di-mention bahwa ini adalah salah satu yang paling sulit nih kayak gitu Smartizen. Cuman kita nggak tahu ya. Terus juga di D3-nya ada akuntansi, perpajakan, keuangan dan perbankan juga marketing. Keempatnya ini fokus di dalam bidangnya masing-masing, tapi lebih ke skillnya kayak gitu Smartizen. Nah, yang aku sangat penasaran di sini adalah kenapa ekonomi pembangunan itu masuk salah satu yang tersulit di FEB. Kalian kan bukan anak ekonomi pembangunan, kenapa bisa berkata seperti itu gitu loh? Soalnya ya kalau kita berkaca dari univ-univ lain gitu kan, jadi berbicara soal ekonomi pembangunan itu malah katanya pusatnya sebelum ada jurusan manajemen, akuntansi dan lain-lain ya yang berkaitan dengan ekonomi itu awalnya dari ekonomi pembangunan. Tapi rata-rata di beberapa universitas ekonomi pembangunan itu namanya bukan ekonomi pembangunan, tapi ilmu ekonomi. Ada yang ilmu ekonomi, ada yang ekonomi pembangunan, pokoknya beda-beda lah. Kan beda instansi, beda nama iya gitu sih, kan. betul. Jadi dasar-dasar ekonomi itu sebenarnya muncul dari Ekonomi pembangunan. Kalau yang di Untirta kan disebutnya ekonomi pembangunan ya. Iya. Jadi ini adalah roots dari segala FEB jurusan-jurusan di Jurusan-jurusan. FEB gitu. Iya, Oh, betul. that's it. Pantesan kenapa lebih sulit karena mempelajari keseluruhannya seperti itu ya. Iya, keseluruhannya. Ada tidak teman kamu yang nyambat juga nih di FEB di ekonomi pembangunan? Kayak aduh, gue pusing banget kayak gitu. Banyak. Banget kebetulan. Banyak ya. banget. Terus kamu merasa bersyukur gak sih? Aduh, untung gue masuk manajemen, untung gue masuk akuntansi kayak gitu. Bersyukur Bersyukur tapi banget sih. pas kita Tapi nih, keluar gitu kan, malah orang-orang yang membutuhkan kayak ngobrol tuh sharing ya. Tapi kita di sini tuh butuh pemikir dari ekonomi pembangunan. Oh, Jadi gitu. kayak wah berarti orang-orang ekonomi pembangunan nih dibutuhkan gitu. Dibutuhkan Makanya ya. keren orang-orang itu. Wah, memang keren sekali. Apalagi anak akuntansi ya. Pinter ngitung gak sih sis? Pasti nggak sih? Aduh, anak akuntansi. King of matematika nih sebelah Iya. kamu. Saya milih audit kan soalnya meriksa gitu kan, bukan. Kalau Ada keuangan kan alasannya. banyak rumus gitu kan. Ini ada pembelaannya. Iya, ada pembelaan dari dia. Oke, berarti kamu udah tahu ya kalau kamu memilih audit karena Ya, seru. Karena audit itu harus jadi skeptis sama orang, nggak usah percaya. Aduh. Bahasanya agak serem ya Pak, skeptis. Oke, kalau gitu thank you banget Sultan Ayu udah sampai di second talk dari hari ini. Tapi setelah ini aku juga mau puterin lagu lagi nih. Kalau tadi dari Zayn Malik mantan aku, sekarang dari mantan kedua aku, Justin Bieber feat Cranium, Sorry and Enjoy This Music Smartizen. Oke, welcome back again on Dialog Senja. Masih sama Yusi ya, Sultan juga Ayu di sini. Kita tetap membahas tentang mengenal lebih dalam nih Fakultas Ekonomi dan Bisnis bersama BEM FEB Untirtanya. Karena mereka sahabat diskusi aku hari ini kan merupakan seorang ketua dan juga wakil ketua BEM FEB Untirta ya. Untuk itu kita langsung aja flip kameranya biar kita ngobrol-ngobrol manja lagi sama ketua dan wakil ketuanya nih Smartizen. Hello again buat kamu berdua di depan saya. Halo. Oke, kita lanjut ya pertanyaan berikutnya ya. Kalau tadi udah banyak banget kita membahas tentang FEB-nya nih, jurusannya, konsentrasinya, bahkan ada yang didapatkan sebagai title tersulit kayak gitu ya. Sekarang aku mau tahu lebih dalam tentang BEM-nya nih. Ya, nggak apa-apa ya. Kalian kan sebagai ketua dan wakil ketua. Jadi boleh kali kasih tahu ke aku dan Smartizen di luar sana visi dari
visi dari kamu, visi dan misi dari kalian berdua lah ya. Di periode kamu nih khususnya. Visi dulu kali ya, siapa yang mau bacain visi? Ayo. Ayo. Oke, Ayu dulu. Jadi visi kita itu menjadikan BEM FEB Untirta sebagai kolaborator untuk setiap jurusan yang mengutamakan nilai-nilai Tridharma perguruan tinggi sehingga terciptanya FEB yang harmonis. Terus misi dari kita itu yang pertama ada menumbuhkan relasi yang baik dengan Sivitas Akademika FEB Untirta. Yang kedua itu mengkolaborasikan seluruh lembaga eksekutif yang ada di lingkup FEB Untirta. Yang ketiga membuat program kerja yang memiliki peranan dalam membangun semangat jiwa mahasiswa sehingga tidak menjadi mahasiswa yang apatis dan berani mengemukakan pendapat. Dan yang terakhir itu ada mengapresiasikan mahasiswa yang memiliki prestasi baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Jadi fokus utama kita itu kita mau jadi kolaborator dari tiap-tiap jurusannya. Kayak gitu sih. Oh gitu, menjadi kolaborator dari setiap jurusannya ya. Iya. Tadi lucu banget tuh ada bagian dimana kamu menyebutkan program kerja yang membuat mahasiswanya menjadi aktif, tidak pasif ya. Boleh kali aku nanya ke ketuanya nih, Sultan, program kerja seperti apa yang dimaksud tuh? Kalau dari program kerja sebenarnya kita ngusung dari nama kabinet kita gitu ya. Oke, boleh nggak disebutkan? Apa gimana? Iya boleh. Oke. Jadi nama kabinet kita itu nggak mau pakai bahasa Sanskerta. Jadi kita langsung pakai kata-kata yang ada di visi misi kita aja. Apa tuh? Jadi kita punya kabinet predator. Predator. Iya, kabinet predator. Wow, galak ya kamu. Predator itu prestasi, edukasi, kolaborator. Wow, keren Predator. juga nih. Jadi- Siapa nih yang menggagas hal ini nih? Bareng-bareng. Bareng ya. lah Oh, bareng-bareng. Oke. Gimana? Jadi kalau buat program kerja unggulan gitu ya, kita lebih pengen ke majukan prestasinya sih, majukan prestasi di Prestasinya. ekonomi. Karena rata-rata kan lembaga-lembaga eksekutif yang ada di ekonomi gitu ya, khususnya rata-rata sebelum kepengurusan ini kita evaluasi cuma menyebarkan pamflet-pamflet perlombaan akademik maupun non akademik gitu kan, tapi tidak mewadahi gitu kan. Seharusnya kan Oke. mewadahi gitu kan, karena itu kan Oke. KBM kita sendiri. Jadi kita rencana pengen mewadahi mereka-mereka yang punya prestasi, apalagi kan sekarang udah masuk mahasiswa jalur SNMPTN nih. Udah. SNMPTN kan jalur prestasi tuh kan. Jelas. Kita rencana pengen kita list mahasiswa-mahasiswa yang masuk karena jalur prestasinya, entah dia prestasinya pintar membohong, maksudnya pintar akademik maupun non akademik, bisa kita wadahi buat lomba-lomba di perguruan tinggi. Oke, jadi sudah ada listnya pegangan kamu ya. Iya. Tadi predator baru prestasi. Lalu yang selanjutnya nih program kerja seperti apa nih selain prestasinya yang mau digagaskan Dimajukan gitu nanti ya. Buat edukasi, karena kita itu kan punya departemen pendidikan sama Pendidikan. departemen kajian aksi strategis kan, Kastrat gitu kan. Rencana sih kita pengen rata-rata kan mahasiswa ketika dia ikut aksi demokrasi gitu kan, ikut aksi di jalan atau gimana, rata-rata dia hanya ikut-ikutan turun ke jalan aja. Iya. Aduh, Apalagi tersindir. yang main TikTok gitu kan, joget-joget. Ada kan gitu kan. Untung TikTok. Oke. Gitu kan. Kita pengen sebelum mahasiswa itu turun harusnya digali lebih dulu gitu kan, apa isinya, apa permasalahannya. Soalnya nggak mau lah terulang ketika ada mahasiswa yang nggak tahu apa-apa turun tiba-tiba kena Pas hal yang ketangkep, ketangkep gitu kan, jadi nggak lucu gitu. Nggak kan, lucu. kasihan. kamu ngapain kesini? Ikut-ikutan Pak. Dia nggak tahu masalahnya Nggak apa. tahu masalahnya Gitu. Tapi kemarin sempat kejadian begitu ya. Iya. Iya Iya. kan? Oke, skip dulu deh yang itu, nggak boleh sebut merek. Lanjut, setelah edukasi kan ada kolaborator ya. Itu program kerja seperti apa nanti yang akan diciptakan dari kolaborator ini? Kalau kolaborator gitu ya, kalau kolaborator tuh sebenarnya bukan hanya dari program kerja gitu kan, tapi kita lebih pengen lebih turun langsung ke lembaga-lembaga eksekutif yang lain gitu ya, kayak teman-teman di jurusan, ada himpunan jurusan akuntansi, himpunan jurusan manajemen, Eksyar sama Ekbang, kita pengen turun gitu kan. Kalau misalnya mereka dari jurusan itu jadi fasilitator jurusannya, ya kita sebagai fasilitator di ekonomi harusnya mewadahi mereka juga gitu loh, tahu permasalahan mereka, Mendengar keluhan-keluhan mendengar mereka keluhan mereka. gitu. Terkait advokasi, Iya. aspirasi, pasti kan pusatnya dari kita, lalu kita bisa salurkan ke
universitas. Universitas. Keren banget. Berarti dari tujuan kamu di periode kamu ya, itu Iya. ada 3 berarti apa namanya fokusnya? Iya. Prestasi Edukasi, Edukasi. dan kolaborator. dan kolaborator. That's it Smartizen. Thank you banget Sultan dan Ayu udah menjawab pertanyaan Yusi dengan clear and brief ya. Keren banget nih. Setelah ini kita masih dengerin lagu-lagu lagi nih, nggak apa-apa ya. Iya. Dari Agatha Chelsea, lebih baik darinya, and enjoy this music Smartizen. Oke Smartizen, welcome back again on Dialog Siang. Masih sama Yusi ya di sini ya. Sudah pukul 16.30 nih, tapi udah nggak kerasa banget 1,5 jam kita lewati bersama dengan Sultan dan juga Ayu. Kalau gitu kita langsung invite mereka lagi masuk ke frame kita biar terpampang wajahnya di YouTube streaming kita nih. Langsung aja say hello lagi buat kamu berdua. Halo Halo Smartizen. Smartizen. Halo. Kalau misalkan, nah langsung gue tembak aja nih. Ada pertanyaan baru nih. Ada pertanyaan baru nih. Kalau misalkan tadi udah ada beberapa program kerja yang kamu mention ya, dari fokus kamu yang predator itu prestasi, edukasi dan kolaborator, boleh kali kasih tahu ke aku dan juga Smartizen di luar sana, apa sih yang membedakan periode kamu nih tahun ini dan juga periode sebelumnya kayak gitu. Boleh siapa dulu yang mau memberikan opininya? Oh, saya. Oke, Ya. kamu sebagai siapa nanti? Memberikan opini sebagai siapa nih? Sebagai BEM yang sebelumnya dan BEM yang sekarang mungkin. Oke, tepat banget berarti Iya. ya pertanyaannya ya. Boleh tuh Sultan, time is yours. Jadi kalau perbandingan gitu ya, mungkin kayaknya lebih ke jalur advokasi dan pendekatan ke tiap jurusannya gitu loh. Oke. Soalnya yang gue lihat kan teman-teman di jurusan kan rata-rata fokus dengan program kerjanya masing-masing gitu kan, karena mungkin kemarin juga bertabrakan dengan kondisi yang sedang ada pandemi gitu Betul kan. sekali. Karena buat tahun ini tuh pembedanya kenapa gue bilang di turun ke jurusan dan advokasinya itu karena kemungkinan tahun ini BEM seluruh fakultas bahkan se-universitas ini kita bakal hybrid. Hybrid. Jadi ada online ada offline gitu kan. Oke. Jadi kemungkinan Juli kita kan bakal offline dan kemungkinan kita juga bakal pindah kampus ke Sindang Sari. Jadi beberapa jurusan atau kaprodi D3 itu bakal ada yang tetap stay di Pakupatan. Oh gitu. Jadi mungkin kenapa gua langsung mikir ke tim advokasi gitu ya. Karena buat pengadvokasian terbagi dengan jarak gitu Iya, kan. betul. Gak cuma dari advokasi dan pengaduan mahasiswa, kayak terkait hal-hal kecil kayak dosen aja misalnya kan nggak mungkin dosen jam 10 di Pakupatan, jam satunya harus di Sindang Sari. Itu kan kejar-kejarannya mepet banget gitu kan. Jadi kita lebih memikirkan hal-hal seperti itu untuk ke mahasiswanya dulu. Soalnya kalau dari gue mungkin buat periode ini kita memikirkan COVID-nya nomor 2 lah gitu ya. Waduh. Tapi nomor satunya itu lebih ke KBM ekonomi gitu. Kita Oke. fasilitasi mereka Fasilitasin semua. KBM kita. KBM ekonominya yang kamu nomor satu kan ya. Iya. Kalau dari Ayu sendiri apa tuh perbandingannya yuk? Yang jelas kan tahun kemarin itu kebetulan aku itu ada di himpunan jurusan kan. Jadi kayak kerasa deh tahun kemarin itu gak begitu banyak apa ya acara atau keterkaitan antara HMJ sama BEM-nya ya. Jadi Iya. masing-masing banget antara HMJ dan BEM. Makanya di tahun ini tuh kita pengen ya itu kolaborasi dan juga kita ngedenger keluhan-keluhan dari tiap HMJ. Jadi kayak kita ngasih mereka solusi juga kalau misalkan seandainya kita bisa bantu gitu. Jadi nggak masing-masing jurusan punya program kerja jurusan, BEM punya program kerja BEM, tapi bener-bener masing-masing nggak kayak gitu loh. Pengennya bareng-bareng aja gitu. Oh, jadi kalian memperbaiki apa yang di periode sebelumnya belum dilakukan kayak Iya. gitu ya. Ya. Ataupun sudah dirancang tapi belum terlaksanakan kayak gitu. Keren banget sih nih buat periode kamu kayaknya. Kita doakan bersama ya Amin. supaya amin, amin. lancar juga kamu ya. Amin. Kalau gitu it's gonna be our last statement juga kayaknya karena sudah pukul 16.35. Boleh kasih kita closing statement ya dari kamu Sultan sebagai ketua BEM FEB dan juga dari Ayu sebagai wakil ketua BEM FEB-nya.
Closing statementnya mungkin penginformasian yang kemarin gitu ya. Iya. Yang kemarin tuh apa tuh? Pokoknya penginformasian kemarin terkait keluhan-keluhan Oke. buat peninjauan UKT. Infonya yang terbaru itu perpanjangan waktu pembayaran UKT, jadi kita diperpanjang sampai hari Senin ya. Jadi terakhir bukan hari ini. Iya, jadi Diperpanjang hari Senin. Oke. Sama closing Selan- statement dari kita nanti dulu ada lagi sama masalah peninjauan UKT itu bisa dilakukan di semester 2. Di semester 2. Semester sekarang kayak gitu. Oke. Sama kita ini kebetulan mau oprek. mau oprek. Kita Betul open banget. recruitment yang ditunggu-tunggu gitu kan, teman-teman yang pengen ikut di dalam BEM Ekonomi, pengen belajar ilmu-ilmu yang ada di organisasi mahasiswa internal, belajar bukan menjadi IO ya, belajar menjadi anak organisasi, semangat gitu kan. Kita itu ada oprek di Oke. tanggal berapa yuk? Tanggal 17 sampai 19 Mei kita oprek. Jadi 19 abis lebaran, Mei. abis lebaran. Jadi yang pengen mudik kan ada larangan mudik tuh, terserah lah gitu kan. Pengen oprek ya silakan, 4 hari setelah lebaran, tanggal segitu kita udah stay. Semangat. Nanti ikut kita Kabinet infoin Predator itu di IG ya. di IG. Di IG. Pasti Kal- kita infoin. Kalau Stay gitu tune aja. syarat in generalnya deh kalau misalkan mau masuk ke periode kamu tuh apa sih? Sebenarnya pusatnya cuma porosnya di LK1 ya. LK1. Oh, Yang penting udah ikut gitu. LK1, Yang penting udah ikut LK1, Aha. udah ada sertifikatnya. udah ada sertifikatnya. Sudah mengikuti Oh, ya. LK1 yang penting itu. Ya, Iya. kalau buat LK2 kan kalau di BEM FEB kan misalnya dia masuk belum LK2, dia masih bisa ikut Magang. jadi anggota magang gitu. Jadi pas kita mengadakan LK2, dia ikut LK2. Oh gitu. Jadi boleh aku recap lagi sedikit. Oprek BEM FEB ini dilaksanakan tanggal 17 sampai 19 Mei 2021 ya. Iya. Sekitar berarti 3 hari. Ya. 3 hari. 3 hari aja. Nggak lebih nih. Enggak. Enggak nih. Oh, enggak. Cukup deh ya. Cukup ya. Soalnya kita bentar juga ini ya. Oke. Iya ini terhitung sebentar loh, 3 hari ya dari tanggal 17 sampai 19 Mei 2021 nih Smartizen. Terus juga syaratnya yang terpenting memiliki sertifikat di mana sudah mengikuti LK1 kayak gitu ya. Ya. Ada lagi informasi yang ingin disampaikan mungkin? Jangan lupa follow Instagram BEM FEB. Oke. Pantengin informasi-informasi di situ, soalnya kan balik lagi penginformasian itu tetap ada di kita gitu loh. Jangan Oke. dengar dari mana-mana. Siap. Tapi kalau dengar dari sini nggak apa-apa kan? Boleh Soalnya ada dong. kamu juga nih. Iya, Boleh dong, boleh dong. boleh. Oke kayak gitu. Selesai nih ya berarti ya. Say. Sudah nih ya berarti Ya, ya. Oke, thank you banget buat Sultan dan Ayu yang udah nemenin Yusi selama hampir 2 jam loh kita berbicara. Kerasa gak sih? Enggak. Enggak ya? Enggak kerasa banget. Iya karena gibah terus dari tadi sih. Thank you banget buat kalian, sukses terus ya buat periodenya, buat BEM FEB ke depannya kayak gitu. Jangan lupa untuk tetap semangat karena ini masih bulan Ramadan ya kan. Bahagia terus, sukses terus juga. See you when I see you mungkin. Ya, see you. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sultan dan Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu adalah pembicaraan aku, Sultan dan Ayu yang terakhir kalinya, nggak terakhir kalinya sih sebenarnya, karena masih ada sekitar 20 menit ke depan ya, tapi sama Ayu sih aja nih, karena Sultan sama Ayu AFK duluan, kayak gitu. Kalau gitu ya sih mau muterin lagu buat kamu Smartizen di luar sana biar makin semangat ya. Yang mana ya kira-kira lagunya? Karena ini masih jam segini jadi aku mau yang shout. Nih lucu nih. Shout out to my ex Little Mix and enjoy this music Smartizen. Ayo Smartizen, it's Yusi here again. By the way sudah pukul 16.57 nih, which means Yusi harus banget pamit undur diri ke kamu-kamu semua. Tapi sebelumnya Yusi mau merecap ya, review ulang juga nih tentang apa aja yang udah dibicarakan sama aku, Sultan dan Ayu selama 2 jam ke belakang tadi nih. Kalau misalkan kamu mengikuti kita dari awal, tentu kita hari ini ya di Senja ini membahas tentang mengenal lebih dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis bersama BEM FEB Untirtanya nih Smartizen. Dan juga banyak banget informasi yang udah aku dapat melalui sahabat diskusi kita dari Sultan dan juga Ayu. Di antaranya di FEB itu kita, FEB Untirta ya khususnya, kita punya 4 jurusan dan juga 4 vokasi jurusan, which means kayak S1-nya, juga 4 vokasi atau D3-nya nih Smartizen.
Kalau misalkan kamu masih bingung apa aja sih Kak Yusi di FEB tuh jurusannya, tentu ada S1 manajemen, terus juga ada S1 akuntansi, lalu ada S1 ekonomi syariah dan S1 ekonomi pembangunan. Kalau misalkan untuk D3-nya nih atau vokasinya itu ada diantaranya yang pertama adalah yang keuangan kayak gitu ya. D3 keuangan dan juga perbankan, Terus juga ada D3 perpajakan, D3 akuntansi dan juga D3 marketing ya. Terus juga dipertanyakan lagi nih karena Kak Sultan adalah anak akuntansi dan Kak Ayu sendiri merupakan anak manajemen. Mereka berdua itu memiliki konsentrasi masing-masing ya. Kalau di manajemen itu punya konsentrasinya ada 4 juga, yaitu keuangan, terus juga ada pemasaran dan juga sumber daya manusianya ya, sama operasional katanya kayak gitu. Kalau di akuntansi sama memiliki 4 konsentrasi juga, tapi tadi yang aku highlight adalah Kak Sultan mengambil yang di auditnya atau bagian pengecekannya kayak gitu ya Smart Design. Nah, bahas lebih lanjut nih tentang BEM-nya di FEB bersama Kak Sultan dan Kak Ayu. Kalau misalkan kita membahas tentang Fakultas Ekonomi Bisnisnya di awal, terus aku tuh nanya ke bagian BEM-nya sekarang. Dan kebetulan mereka adalah seseorang ya yang nantinya akan menjabat nih sebagai ketua dan wakil ketuanya dengan nama periode mereka adalah predator kayak gitu ya. Apa tuh kayak isi predator? Jadi predator itu singkatan sih, katanya lebih ngambil dari visinya mereka, yaitu prestasi, edukasi, dan juga kolaborator. Dan kalau misalkan ditanya perbandingan kamu nih periode ini juga periode sebelumnya apa, itu lebih ke advokasi dan lebih dalam apa ya namanya, lebih dalam menggabungkan jurusannya. What I mean is ketika tahun lalu itu kan lebih ke online ya kayak gitu. Nah kalau sekarang katanya mereka tuh lebih mengutamakan BEM ekonominya COVID di nomor 2 kan. Tapi tentu aja dong dengan protokol-protokol kesehatan yang berlaku ya kan. Ya dong Kayu sih harus banget karena bagaimanapun kita harus tetap menjaga kesehatan seluruhnya gitu loh, bukan hanya dari sendiri aja. Jadi kita harus mementingkan kesehatan bersama juga. Lalu juga ada pengumuman penting dari Sultan dan Ayu sebagai ketua dan wakil ketua BEM FEB Untirta 2021, yakni open recruitment BEM-nya itu dimulai dari tanggal 17 sampai 19 Mei 2021 nih Smartizen. Syarat utamanya itu cuman menunjukkan sertifikat di mana kamu sudah mengikuti LK1. Udah itu aja kok syaratnya, gampang banget kan? Iya gampang banget, makanya langsung aja buat kamu yang punya sertifikat LK1 di FEB ya khususnya, langsung aja daftar buat ikut periode mereka karena bakal seru abis sih pastinya. Jadi mungkin itu aja dari aku. Semoga kamu tetap semangat ya menjalani puasanya dalam 1 jam ke depan ini. Kan aku udah lemes banget ya say. Kalau gitu Yusi pamit undur diri, Dialog Senja juga pamit undur diri. Sampai bertemu di hari Senin karena besok weekend. Dan happy weekend juga buat kamu semua di luar sana ya. Tetap semangat, jaga kesehatan dan juga bahagia. This is Sandi Sandaro, nafas dan hidupku. Enjoy this music Smartizen.